Dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini, saudara, kita diperhadapkan dengan skala prioritas. Melakukan apa yang tidak penting, apa yang penting, atau apa yang sangat penting. Jangan sampai dalam kehidupan kita yang begitu singkat di dunia ini, saudara, kita memilih atau terjebak untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, sehingga hidup kita akan berlalu begitu saja. Untuk menjadikan hidup kita maksimal, saudara, tentu saja kita harus memilih untuk melakukan hal-hal terpenting dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi masalahnya, apa yang terpenting bagi saudara, belum tentu itulah yang terpenting bagi Tuhan. Apa sebenarnya yang terpenting dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video pertama, di mana topik yang akan kita renungkan bersama di video ini dan dua video selanjutnya adalah topik tentang memilih untuk melakukan hal terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kehidupan ini, kita diperhadapkan dengan skala prioritas, di mana kita bisa memilih atau terjebak untuk melakukan hal yang tidak penting, tetapi kita juga bisa memilih untuk melakukan hal yang penting, bahkan melakukan hal yang terpenting. Di dalam kehidupan saudara, apakah saudara sudah memilih untuk melakukan hal-hal yang terpenting, saudara? Apakah sebenarnya hal-hal yang terpenting dalam kehidupan kita? Karena apa yang penting menurut kita, belum tentu itulah yang terpenting di hadapan Tuhan. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Saudara, adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah dari kitab Lukas, pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42. Saya akan membacakan ayat-ayat ini kepada saudara. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, di dalam perikop ini konteksnya adalah di mana Yesus satu kali dalam perjalanan pelayanannya tiba di satu kampung, dan di kampung itu seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Dan Marta ini mempunyai seorang saudara perempuan namanya Maria. Dan yang unik di sini, saudara, ketika Yesus berada di rumah itu, lalu kemudian Yesus mulai mengajar. Dan dikatakan di sini Marta begitu sibuk melayani. Lalu kemudian ketika dia begitu sibuk melayani, sedangkan Maria saudaranya tidak membantu dia, malah dia duduk dekat Yesus, maka Marta ini akhirnya datang mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Nah, saudara, di sini ada yang lucu sebenarnya. Marta ini menerima Yesus sebagai tamu di dalam rumahnya. Dan dia memiliki seorang saudara yang namanya Maria. Dan kemudian akhirnya saat Yesus ada di rumahnya, mungkin Marta berpikir bahwa aku mau melakukan yang terbaik. Aku mau melayani, aku mau menyediakan menu yang terbaik untuk bisa disantap oleh tamuku. Dan pada saat itu, karena Maria saudaranya tidak membantu dia melayani, akhirnya
Marta ini datang mendekati Yesus. Dan dia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah engkau tidak peduli ketika saudaraku tidak membantu aku? Suruh dia membantu aku. Seharusnya saudara, Marta ini datang kepada Maria. Karena Yesus tamu di situ. Seharusnya dia berkata kepada Maria, ayo bantu aku. Ada banyak hal yang harus dikerjakan. Kenapa Marta datang kepada Yesus, mendekati Yesus, dan menyuruh Yesus supaya Yesus sendiri yang menyuruh Maria membantu dia? Kalau kita lihat di sini saudara, maka ada kemungkinan Marta ini ingin supaya Yesus melihat kesibukannya. Yesus tahu bahwa dia lelah, dia sibuk melayani. Supaya Yesus menghargai kesibukannya. Kemungkinan itulah yang diinginkan oleh Marta ini. Seringkali juga saudara, orang-orang yang mengikut Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, saat dia sibuk melayani Tuhan, dia ingin apa yang dia kerjakan itu diketahui, dilihat, dan dihargai. Tetapi apa jawaban Tuhan, saudara? Kita lihat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saat Marta mengadu kepada Yesus, yang dia harapkan dia dipuji, yang dia harapkan dia mendapat penghargaan, yang dia harapkan supaya apa yang dia kerjakan itu dihargai, tetapi malah Yesus berkata kepada dia, saudara, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Kata satu saja yang perlu di sini, saudara, kalau dilihat dari susunan kalimatnya dalam bahasa aslinya, itu menunjukkan bahwa ketika Marta sibuk dengan banyak hal, jadi kalau kita bayangkan waktu itu, mungkin Marta mau menyediakan banyak menu. Dia begitu sibuk untuk mempersiapkan itu semua. Tetapi bagi Tuhan, bukan itu yang penting. Cukup sebenarnya satu hal saja disediakan. Simple saja disediakan, sudah cukup. Tetapi Marta ini menyibukkan dengan banyak hal, khawatir dengan banyak hal. Sehingga dia begitu sibuk menyediakan banyak menu mungkin waktu itu, saudara. Tetapi bagi Tuhan bukan itu yang penting. Tuhan bilang, udah satu hal saja, sudah cukup. Nah, seringkali juga dalam kehidupan kita, saudara, kita sibuk melakukan banyak hal yang sebenarnya tidak penting. Dan bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kembali di sini masalahnya, saudara, adalah masalah skala prioritas. Banyak orang yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak penting, mengerjakan hal-hal yang tidak penting, dan menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang penting, saudara. Tidak usah jauh, saudara. Ini sekarang kita ada di bulan November. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Desember. Ya, ini memang situasi corona. Di bulan Desember ini mungkin kita tidak akan merayakan Natal seperti tahun-tahun yang lalunya. Tetapi kalau kita ingat di tahun-tahun yang lalu, ketika merayakan Natal, saudara, kalau kita merenungkan, ada banyak sekali kita sibuk dan mengerjakan dan pusing dan khawatir, mengerjakan hal-hal yang kurang penting sebenarnya. Di perayaan Natal kita sibuk dengan menu dan konsumsi. Di perayaan Natal kita sibuk dengan seragam dan sebagainya. Bahkan terkadang terjadi pertengkaran di sana untuk hal-hal yang kurang penting, saudara. Kalau kita lihat di sini, itu sesuatu yang lucu kalau kita bayangkan. Ketika Marta ini begitu sibuk melayani, sibuk menyediakan banyak menu untuk melayani dia, Yesus berkata, itu nggak terlalu penting. Satu menu saja sebenarnya sudah cukup. Jadi bayangkan, saudara, Marta ini sudah begitu sibuk, dia sudah begitu lelah. Dia sudah capek sampai dia protes karena saudaranya tidak membantu dia. Tetapi saudara, apa yang dia kerjakan itu tidak penting di hadapan Tuhan. Jangan sampai dalam kehidupan kita sibuk mengerjakan banyak hal, tetapi apa yang kita kerjakan itu sama sekali tidak penting di hadapan Tuhan. Mari kita koreksi ke dalam diri kita, saudara. Nah, yang saya ingin kita belajar di dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah apa sebenarnya yang penting untuk kita kerjakan di hadapan Tuhan.
Kita lihat kembali saudara, ayat 41 dan 42 itu. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Kalimat yang perlu kita renungkan bersama saudara, ketika Yesus mengucapkan bahwa apa yang dikerjakan Marta itu tidak terlalu penting, dia sibuk dengan banyak hal, sebenarnya satu hal saja sudah cukup. Satu menu saja sudah cukup. Dan kemudian selanjutnya dia berkata, Maria yang tadinya Marta protes apa yang dia lakukan, tetapi bagi Tuhan, saudara lihat, Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang menurut Marta tidak penting, yang dikerjakan oleh Maria, bagi Tuhan malah itu yang sangat penting. Dan Tuhan menegaskan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Sekali lagi saudara, dalam hidup ini ada skala prioritas. Ada yang tidak penting, ada yang penting, tetapi ada yang terpenting. Yang dilakukan Marta ini sebagian tidak penting, tetapi ada juga hal yang penting, tetapi satu menu saja sudah cukup sebenarnya. Itu penting, tetapi satu hal saja sudah cukup sebenarnya. Tetapi Maria, dia telah memilih skala prioritas terbaik, tertinggi dalam peristiwa ini saudara. Karena Yesus sendiri menegaskan, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Dan dia selanjutnya juga berkata, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi apa yang dilakukan Maria itu, ada upah yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Ada hasil yang akan dia terima atas apa yang dia lakukan itu, yaitu bagian yang terbaik di hadapan Tuhan. Itu yang saya ingin kita belajar di video ini dan dua video selanjutnya saudara. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Maria yang bagi Tuhan itu skala prioritas tertinggi, yang bagi Tuhan itulah yang terbaik. Di video pertama ini kita akan belajar hal pertama yang dilakukan oleh Maria yang merupakan skala prioritas tertinggi, terbaik, terutama yang telah dia lakukan. Apa itu saudara? Kita melihat ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi saat itu saudara, saat Marta begitu sibuk melayani, Maria dia duduk dekat kaki Tuhan. Dan kemudian saat Marta memprotes Maria, Tuhan malah berkata, dia telah melakukan bagian terbaik. Jadi di hadapan Tuhan, skala prioritas terbaik, tertinggi itu adalah duduk dekat kaki Tuhan. Dekat dengan Tuhan, itulah skala prioritas terbaik, lebih baik daripada segala kesibukan, lebih baik dari segala yang dikerjakan, sekalipun yang dikerjakan itu adalah untuk Yesus sendiri, untuk Tuhan sendiri. Apa yang dilakukan Marta, saudara, itu adalah untuk melayani Yesus. Dan itu mungkin penting. Sekalipun Yesus berkata satu hal saja sebenarnya yang penting. Yang lain-lainnya itu tidak penting. Tetapi ada yang lebih penting dari itu, saudara, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Dekat dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Dan aplikasinya ke dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi hari ini, saudara. Dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini, apa yang saudara kerjakan? Apa yang saudara begitu sibuk mengerjakannya hari ini, saudara? Adakah saudara begitu sibuk untuk mencari kesuksesan? Adakah saudara begitu sibuk untuk mendapatkan perkara-perkara dunia? Kalau saya mengurutkan, saudara, kalau kita hanya sibuk untuk meraih perkara-perkara dunia, maka ada skala prioritas yang lebih baik dari itu, yaitu melayani Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara begitu sibuk
Saudara mungkin dianggap sebagai orang yang berhasil, tetapi jika saudara tidak hidup melayani Tuhan, maka saudara sebenarnya sedang mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Karena apa yang penting di depan mata manusia, di depan mata orang banyak saudara, belum tentu itu penting di hadapan Tuhan. Dan kemudian, kalaupun saudara sibuk melayani, dan begitu sibuk melayani seperti Marta, tetapi saudara sibuk melayani hanya supaya dihargai, hanya supaya dilihat. Itu sebenarnya yang diinginkan oleh Marta ketika dia protes, dan protesnya kepada Tuhan Yesus, bukan langsung kepada Maria. Dia ingin supaya apa yang dia kerjakan itu dilihat dan dihargai. Seringkali juga banyak orang melayani saudara, tetapi dia melayani supaya dihargai, supaya dilihat. Tetapi perhatikan saudara, bagi Yesus ada yang lebih penting dari pelayanan. Apa itu saudara? Kedekatan dengan dia, keintiman dengan dia, duduk dekat kaki Yesus. Jadi saudara, di dalam kehidupan kita ada skala prioritas yang harus kita mengerti. Ada hal yang tidak penting, ada hal yang penting, tetapi ada hal yang sangat penting. Kalau kita mau hidup kita maksimal, maka pilihlah untuk melakukan hal terpenting dalam kehidupan kita. Sekalipun kita akan mengerjakan banyak hal yang penting juga, tetapi jangan sampai yang terpenting itu terabaikan. Dan kalau kita mengelompokkan saudara, ketika kita berjuang untuk meraih keberhasilan, ketika kita berjuang untuk mencapai kesuksesan, itu mungkin penting. Tetapi hidup melayani Tuhan dan menggunakan itu semua untuk melayani Tuhan, itu jauh lebih penting. Tetapi ada satu hal yang lebih penting lagi saudara, keintiman dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, itu jauh lebih penting lagi. Dan firman Allah ini tadi menegaskan bahwa ketika Maria duduk dekat kaki Yesus, Yesus sendiri berkata bahwa dia telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Artinya saudara, ada upah atas kedekatannya dengan Tuhan, atas keintimannya dengan Tuhan. Mari kita koreksi ke dalam diri kita saudara. Dalam kita menjalani kehidupan kita yang singkat dan sementara di dunia ini. Apakah saudara mengerti bahwa dalam hidup ini ada skala prioritas? Dan dalam saudara melakukan hal-hal yang penting dalam kehidupan saudara, jangan sampai mengabaikan hal terpenting, yaitu keintiman dan kedekatan dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita sudah belajar bahwa dalam kehidupan ini yang terpenting yang tidak boleh kita abaikan, yang pertama adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Di hadapan Tuhan itulah yang terpenting. Sedekat apa hidup saudara hari ini dengan Tuhan? Saudara rajin beribadah, belum tentu saudara dekat dengan Tuhan. Saudara sibuk melayani juga belum tentu saudara dekat dengan Tuhan, sama seperti Marta tadi. Mari kita koreksi ke dalam hidup kita semua. Apakah kita sedang melakukan skala prioritas tertinggi, yang terbaik, yaitu intim dan dekat dengan Tuhan? Biar setiap saudara yang mendengarkan renungan ini hari ini, memutuskan mulai hari ini saudara, untuk melakukan skala prioritas tertinggi dalam hidup kita, yaitu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Mari kita kerjakan hal-hal penting dalam kehidupan kita dengan tidak mengabaikan hal yang terpenting, yaitu tetap intim dan dekat dengan Tuhan. Jadilah saudara anak-anak Tuhan yang melakukan skala prioritas tertinggi, yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu intim dan dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan saudara, jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Di mana saat ini Bapa kami sudah belajar bahwa skala prioritas tertinggi, hal terbaik yang harus kami kerjakan, yang harus kami lakukan dalam hidup kami adalah intim dengan Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan jalani hidup kami dengan tetap hidup dekat dengan Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara.
Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.